Ya udah jangan ninggalin semuanya gitu, apalagi belajar gitu. Kalau misalkan udah males, kita harus nyari cara gitu, kayak gimana ya biar semangat lagi belajar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel El Chandra Family. Pada kesempatan kali ini kembali lagi di konten ngalaman, yaitu ngowangkong pengalaman atau ngobrol tentang seputar pengalaman. Hari ini ada balad ngalaman yang akan menceritakan tentang pengalamannya yang jungkir balik ketika menghadapi pandemi. Karena kebetulan balad ngalaman kali ini adalah seorang siswi kelas 11 SMA, di mana ketika pandemi ini ia mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh angkatan sebelumnya, ya. Kemudian setelah pandemi otomatis kan belajar mayoritasnya kita secara online ya, atau daring. Nah, tapi siswi tersebut tetap nilainya bagus, kehadirannya oke, kemudian bisa menjadi juara di acara lomba cerdas cermat yang diadakan oleh BJB, kemudian pernah jadi narasumber untuk berbagi tips-tips pengalaman, motivasi dan lain sebagainya. Penasaran kan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita perkenalan dulu dengan Dede Nazha. Ya, kebetulan kalau di sekolah kita guru dan murid. Iya. Kalau di luar sekolah kita keluarga nih. Kebetulan ibu saya dan abinya Dede Nazha ini adalah adik kakak. Jadi kita satu kakek, satu nenek. Nah, oke. Baik, mangga Dede perkenalan dulu. Nama aku Nazha Nazlia Mundazira, panggil aja Nazha. Sekarang aku duduk di kelas 11 SMA di SMA Negeri 2 Bogor. Iya, baik. Nah, sekarang kan kita semua di tahun, kalau nggak salah awal tahun 2020 ya, seluruh dunia mengalami pandemi yang gede-gedean, yaitu corona gitu kan ya. Nah, dimana kalau dulu pas Tefarah SMA atau pas dari transisi dari SMP ke SMA itu ada perpisahan, ada UN dan lain sebagainya. Nah, apa aja yang bisa Nazha share kepada teman-teman semua tentang ada hal yang ke-skip ya gitu. Terus tapi meskipun ke-skip, Nazha tetap bisa berprestasi nih di bidang akademik dan non akademik, aktivis OSIS juga. Nah, gimana, sok boleh diceritakan di awal Pandemi. di awal pandemi. Kalau di awal pandemi itu kan aku masih SMP ya, belum masuk SMA gitu, kelas 9 tuh. Waktu itu tuh udah siap banget buat UN gitu, udah nyiapin semuanya, udah belajar materi gitu, udah TO juga bahkan gitu. Pokoknya tinggal UN aja gitu. Tapi kayak Allah tuh berkehendak lain gitu kan. Ada pandemi dan akhirnya tuh UN-nya tuh nggak jadi gitu, di stop gitu. Jadi buat masuk ke SMA juga kan nggak pakai nilai UN kan, harusnya kan biasanya pakai nilai UN ya. Nah ini enggak, jadi pakai nilai raport diganti. Terus juga nggak ada perpisahan gitu. Padahal bajunya aja udah siap gitu. Udah dikasih bajunya, tinggal perpisahannya aja sama tinggal UN-nya aja, tapi Allah berkehendak lain jadinya itu semua nggak ada gitu. Nggak ada. Iya, sedih sih sebenarnya. Jadi nilai UN-nya itu dari nilai raport. Iya, raport. Terus ada itu dulu nggak? Ujian atau apa gitu? Ada, jadinya kan harusnya kan kelas 9 itu kan nggak ada ujian penilaian akhir tahun ya. Harusnya nggak ada, tapi jadi ada gitu. Iya, kebetulan di angkatan aku nggak ada US juga. Harusnya US ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Berarti praktek juga nggak ada? Nggak, praktek udah selesai alhamdulillahnya. Jadi keburu lah gitu ya. Iya, keburu. Cuman US enggak, UN enggak. Terus berarti nggak ngalamin perpisahan? Enggak ada. Padahal sedih banget itu. Terus yang dirasain
teman-teman seangkatan Nazha nih, gimana gitu, nggak pernah ngalamin itu, apakah ada acara pengganti atau apa gitu di teman-teman SMP-nya? Oh, ada acara pengganti sih, kebetulan baru tahun ini digantiin juga, jadi disebutnya temu kangen gitu, bukan perpisahan lagi. Oh gitu. Iya, karena kan perpisahannya juga mendadak kan, Iya. tiba-tiba gitu. Kayak kita juga sebenarnya kaget gitu, jiwa kita nih masih di kelas 9 gitu, masih di SMP, tiba-tiba sekarang udah mau kelas 12, aduh gimana gitu. Jadi mungkin ada momen yang nggak dia alami gitu kan. Iya. Ya kalau angkatan 94-an pastilah mengalami ya gitu, perpisahan enggak. Berarti masa orientasi masuk SMA pun enggak? Enggak, ada tapi lewat online, dan itu kayak jenuh banget ya, karena kan cuman dengerin materi gitu kan. Pengenalan lingkungan sekolah tuh harusnya punya teman barunya tuh yang banyak. Ini paling kenalnya sama teman yang SMP gitu. Terus kalau misalkan belajarnya kan kita daring tuh. Iya. Pastikan yang awalnya kita di kelas gitu kan ya, terus tapi tiba-tiba daring, ada jenuh nggak sih kalau dari siswa gitu, dari segi siswa? Kalau dari segi siswa jujur jenuh banget gitu. Iya. Karena kita bangun, walaupun ya sebenarnya enak juga ya gitu, sambil bisa pakai baju tidur gitu, zoomnya gitu, Iya. seragaman sepotong doang. Iya. Ya. Tapi benar-benar jenuh banget karena kan kita nggak bisa interaksi langsung sama gurunya gitu. Dan terkadang gurunya juga kadang ada yang ngasih materinya tuh nggak 100% gitu. Iya. Jadi buat siswa yang benar-benar pingin belajar benar gitu, jadi rada kurang sih gitu kan. Mungkin karena terbatas terbatas Iya. waktu, jarak, terus kadang sinyal juga nggak Iya, kondusif betul. ya pas awal-awal tuh. Terus gimana dong cara Nazha supaya tetap materi yang guru sampaikan, mau itu kan karena kita online itu kan bisa melalui YouTube atau Zoom gitu kan. Karena keterbatasan waktu juga kan, beda kan pas waktu kita tatap muka sama daring, presentasi waktunya kan beda gitu. Terus gimana supaya tetap nih on fokus di kamera, terus gimana tips-tipsnya gitu kalau Nazha sendiri? Kalau dari aku, kalau pas lagi Zoom sama guru gitu bisa dicatat gitu kan. Jadi kalau misalkan guru nerangin, aku langsung nyatet gitu. Kalau nggak screenshot yang guru lagi tampilkan gitu. Terus sama ini sih, kalau misalkan belum paham materinya, aku nyari lagi sendiri gitu. Iya, kayak pelajari ulang atau bisa ngadain Google Meet sama teman-teman gitu, kayak nanya ini gimana ya caranya kalau misalkan matematika gitu. Aku juga dulu tuh sering banget sih awal-awal pandemi gitu, kalau misalkan kayak mau ujian matematika, Zoom dulu gitu bareng sama teman-teman gitu. Terus kan itu kalau misalkan buat akrab sama teman-temannya gimana kan? Kalau misalkan daring kan cuma sehari-hari doang gitu kan. Beda sama kalau di kelas. Gimana tuh? Kalau misalkan untuk sama teman kelas sih, karena aku ketua kelas gitu, jadi mereka yang mengakrabkan diri gitu kebetulan gitu. Dan kebetulan juga banyak teman SMP aku yang emang satu sekolah lagi, jadi nggak usah kenalan lagi gitu. Terus berarti pas MOS juga kan nggak cuman sekelas gitu kan, jadi cuman sekelasnya perkenalannya ya udah Zoom aja. Iya, Zoom aja. Berarti kita daring itu kurang lebih berapa tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah terus pas waktu itu gimana tuh bisa jadi juara, sementara kan dibimbingnya mungkin nggak langsung gitu kan sama guru pamungnya. Nah gimana tuh bisa juara, terus itu teh kegiatan apa gitu? Kalau yang juara lomba cerdas cermat ya, kalau dari aku sendiri sih, aku netepin tujuan dulu teh. Aku ikut lomba itu buat juara atau emang nggak juara juga nggak apa-apa gitu, kayak buat pengalaman doang gitu. Kalau aku di awal jujur karena buat pengalaman doang ya, kayak juara tuh kayak suatu bonus buat aku gitu. Jadi kalau udah netepin tujuan, terus aku kayak nyari materinya gitu kan, dikasih kisi-kisi juga ya kalau misalkan cerdas cermat tuh yang keluar tuh apa aja gitu. Nah aku pelajarin semua materinya, terus kayak minta materi juga ke guru-gurunya. Kebetulan aku minta ngadain Zoom juga sama guru-guru aku waktu itu yang berkaitan, kayak guru sejarah, guru geografi, ekonomi, kayak gitu-gitu. Aku belajar lagi gitu, walaupun ada yang materi yang belum aku pelajarin gitu, kayak materi kelas 12 kan aku belum ya. Jadi aku minta ajarinnya yang materi kelas 12 aja gitu teh, karena kan kelas 10, 11 insya Allah lah gitu. Udah pernah belajar. Udah pernah belajar. Terus itu tuh acara diadain sama
siapa nih? Se-Jawa Barat atau nasional? Jawa Barat, karena kan BJB itu kan Jawa Barat ya. Jadi diadanya se-Jawa Barat gitu. Dalam rangka Ini aja sih, kurang tahu ya kalau misalkan BJB-nya mah, karena kayak mungkin mencari eventnya kayak nyari nasabah juga gitu BJB-nya gitu. Oh gitu. Terus juara ke apa? Juara keberapa? Kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Naza ini menjadi juara lomba cerdas cermat yang diadakan oleh BJB se-Jawa Barat kedua. Iya. Karena yang pertamanya Di Bandung. di Bandung ya. Iya. Selain itu selama pandemi selain cerdas cermat, ada lagi nggak prestasi yang diraih sama Naza? Ada sih, alhamdulillah. Kemarin juga baru lomba video gitu, lomba bikin video pendek, alhamdulillah juga juara lagi. Kedua gitu. Video pendek tentang apa tuh? Tentang donor darah gitu. Jadi kayak kampanye kalau misalkan donor darah itu emang penting banget gitu, dan anak sekolahan juga bisa gitu, yang udah 17 tahun juga udah bisa donor darah gitu. Manfaatnya tuh donor darah teh buat apa? Banyak banget sih, kayak kita kan jadi bisa tahu kesehatan ya, karena kan kayak dicek gitu teh, sebelum donor darah tuh dicek semuanya gitu. Kita nih gimana gitu, golongan darah kita apa, jadi kita tahu gitu loh. Oh ternyata kita nih nggak darah tinggi gitu kan. Karena kalau darah tinggi itu kan nggak bisa gitu kan, HB-nya normal atau enggak gitu. Jadi tahu tentang kesehatan kita, terus manfaatnya juga kita kan nolongin orang banyak gitu. Jadi satu setetes darah kita tuh bisa berarti banget, bisa nolongin 1000 nyawa lah istilahnya. Kayak gitu. Banyak banget manfaatnya. Ya berarti itu teman-teman, Nazha selama pandemi itu bukan jadi alasan gitu buat malas-malasan, nggak belajar, nggak nyimak guru gitu kan ya. Kadang nih waktu pandemi ya, kita sharing aja. Kalau Nazha mungkin dari segi siswa, murid gitu kan. Kalau Tefara lagi guru. Kadang ya teman-teman, ketika kita zoom nih dari guru, kita udah on siap, tiba-tiba semuanya mati. Jadi nggak kayak kita tuh, ya Allah ini tuh ngobrol sama siapa? Sama laptop gitu kan, sama laptop gitu. Anak-anaknya mana gitu kan? Dengan alasan jaringannya atau inilah itulah. Tapi salah satunya nih Nazha bisa berprestasi, tadi juara cerdas cermat, kemudian lomba video pendek. Nah, jadi kan bisa meskipun pandemi bisa berprestasi, bisa berorganisasi karena kebetulan Nazha ini aktivis di OSIS dan PMR ya. PMR sama Rohis. Sama Rohis 3. Jadi nggak ada, pokoknya anak muda itu kalau capek boleh sih istirahat ya. Tapi kita harus semangat lagi gitu kan. Karena kan masa depan Indonesia ini ada di tangan-tangan para pemuda-pemudi nih gitu kan. Terus gimana nih cara Nazha supaya tetap bisa gitu kan, selain tadi mengikuti kan, kalau itu mah kalau OSIS, Rohis, PMR, kemudian belajar yang emang notabene dilakukan secara online. Gimana tuh cara supaya tetap mood? Tiba-tiba kan daring lagi, zoom lagi. Nah, gimana supaya tetap ini belajar, ini organisasi, bagi waktunya gitu ya. Kalau dari aku sih, kalau misalkan aku tuh harus kayak enjoy gitu teh ngebawainnya, karena kan aku udah milih 3 organisasi nih, berarti aku harus bisa handle semuanya gitu. Termasuk pelajaran-pelajaran juga jangan ketinggalan gitu kan. Itu emang tantangan banget sih buat aku, karena tugas banyak, terus rapat-rapat juga sering gitu kan. Jadi harus bisa membagi waktu, kayak lihat dulu sih prioritas yang pertama tuh apa gitu. Kayak kalau aku kan prioritas pertama itu kan belajar ya teh ya. Jadi sebelum rapat tuh aku usahain tugas aku tuh selesai semua gitu. Kalau misalkan belum selesai ya udah aku rapat tapi sambil ngerjain tugas gitu. Nah nanti kayak ada hukuman buat aku sendiri sih, itu aku jadi kayak kurang fokus atau tugasnya kurang maksimal. Makanya aku usahain banget tugas tuh selesaiin semua gitu. Nah terus kalau misalkan buat gimana cara nge-handle 3 organisasi itu, aku lihat prioritas pertamanya apa. Kayak misalkan di OSIS ini ada yang handle atau enggak gitu. Karena kan di OSIS kebetulan aku bukan jadi ketua ya. Jadi aku nggak berperan penting banget gitu kalau rapat gitu. Jadi kalau ada yang handle aku bisa izin gitu.
Kalau di PMR kan aku ketuanya kebetulan, jadi Iya. aku tuh harus datang gitu, mau nggak mau harus datang. Jadi aku di Rohis sama di OSISnya izin karena aku bukan ketua gitu. Jadi ngelihat dari prioritas yang terpentingnya aja apa gitu. Terus selama pandemi ini ada nggak istilahnya menurut Naza, wah ini titik paling berat banget selama pandemi, ada nggak kira-kira? Ada sih, kalau titik paling berat tuh pas akunya udah males buat belajar sama pengennya tuh organisasi terus. Gitu, itu berat banget gitu. Karena kan nggak bisa ya kita mau ingin organisasi doang tapi belajar ditinggalin gitu, itu kan nggak bisa banget karena kan butuh buat kuliah juga kan nilai-nilainya. Terus kan tujuan utama sekolah juga kan bukan buat Iya. organisasi ya, tapi buat belajar. Iya. Nah, hal apa tuh yang bisa yang membuat kalau misalkan Naza tuh pengennya organisasi? Apa? Karena bosen juga sih ngerjain tugas doang gitu. Iya, Iya, sama pandemi gitu kan. selama pandemi bener-bener kayak bosen banget. Dan kalau misalkan organisasi itu kan banyak temennya ya, lingkupnya gede banget. Kalau misalkan belajar kan cuma lingkup sekelas doang. Nah itu tuh jadi bikin bosen gitu, jadi bikin jenuh karena nggak seru gitu. Kalau misalkan di organisasi tuh kan kebetulan emang udah kenal satu sama lain gitu kan, jadi enak gitu, enjoy. Dan sesekali juga ketemu gitu di luar gitu kan. Kalau sama temen kelas bener-bener gak pernah kan awal-awal sampai sekali, jadi kayak ditanya kenal ini enggak, aduh gak kenal mukanya yang mana. Kadang tuh kayak mungkin di WA doang ya. Iya, di Tapi WA doang. di WA juga kan kita nggak tahu kan. Iya. Ini teh yang mana. iya bener. Jadi pas bisa ketemu sama teman-teman satu kelas tuh, Itu kayak seneng banget, makanya sekarang nih aku udah kangen gitu sama gitu. teman kelas karena kan udah enak banget kan, udah klop lah intinya Iya, gitu. iya. Kayak sekarang kangen, sekarang malah mau naik kelas 12 Iya, liburan. jadi kurang lebih bareng-bareng ketemu sama teman-teman sekelas. kelas teh. Cuman sebulan 2 bulan ya. Iya, Ya sebelum Iya. ke belakang. ke belakang ya. Ya terus kan kalau nggak salah Naza tuh pernah jadi narasumber juga Iya. di acara apa tuh? Di acara leadership day kebetulan emang sekolah aku tuh di SD tuh tiap tahun tuh emang ada acara itu gitu. Dan kebetulan dulu tuh terakhir aku di Kreativa gitu di sekolah aku SD, aku pernah jadi MC juga gitu di situ, pernah jadi yang pengisi acara lah intinya gitu. Terus kemarin ngisi lagi. Iya, kemarin diajak ngisi lagi. Iya, sekarang ngajak di sini ya di acara family gitu. Jadi biar bisa teman-temannya biar tetap semangat gitu meskipun pandemi. Karena kita juga nggak tahu ya nanti kelas 12 apakah daring kembali atau kita tatap muka. Karena kan emang pandemi ini naik turun banget gitu kan. Udah kemarin sampai Omikron tuh. Iya, sekarang ada lagi kan. Jadi kita nggak bisa ngeprediksi itu, tapi yang jelas kita harus tetap mengikuti gitu kan ya. Tapi jangan sampai ngikut ya udahlah males banget belajar kayak jangan gitu. ikutin kemauan mood sih. Iya. Harus ngeliat lagi. Kalau misalkan kita ngikutin mood nanti nggak benar gitu ke depannya. Kan masa depan kan ada di tangan kita sendiri gitu, bukan di tangan orang tua gitu. Jadi kita mau nggak mau harus kita yang gerak sendiri gitu. Terus selama pandemi ini ada hal yang ternyata di balik pandemi ini ada hikmahnya gitu. Ada yang Naza tangkap nggak gitu hikmah di balik semua ini? Kalau hikmah di balik semua tuh ada sih, yang pasti yang pertama tuh kayak kita jadi lebih ini sama keluarga gitu teh. Jadi lebih deket gitu kan. Biasanya kalau misalkan belum ada pandemi pulang sekolah udah masing-masing aja gitu, padahal harusnya kayak kumpul keluarga gitu kan. Nah kalau sekarang jadi lebih banyak gitu waktunya buat keluarga gitu. Mantap. Hikmahnya berarti setiap kejadian tuh pasti aja ada hikmahnya gitu kan. Terus ada nggak yang ingin disampaikan lagi? Tadi kan harus tetap fokus, semangat gitu kan. Iya sih, kalau misalkan jadi kayak pandemi itu bukan suatu alasan buat kita males-malesan gitu. Walaupun pandemi mau enggak, belajar itu benar-benar yang utama gitu kan. Karena kalau misalkan nggak belajar kita juga nggak punya ilmu gitu kan. Ilmu tuh emang penting juga gitu. Kayak matematika, walaupun matematika kayak kita nggak pakai, tapi pasti suatu saat nanti kita bakal kayak oh ini ya pentingnya belajar ini gitu. Pasti kayak gitu. Kayak ya udah jangan ninggalin semuanya gitu, apalagi belajar gitu. Kalau misalkan udah males,
kita harus nyari cara gitu kayak gimana ya biar semangat lagi belajar gitu, bisa zoom bareng teman-teman karena kan jadi lebih semangat gitu, atau belajarnya di luar rumah gitu di kafe gitu, dan ada protokol kesehatan juga gitu. Terus sebelum kita tutup nih, karena emang menarik banget ya Najza kalau ngobrol tuh gitu kan. Terus apalagi kalau pandemi itu kurang lebih 2 tahun ini, ya Allah, bosen gitu. banget. Bosen banget itu. Kita aja sebagai guru tuh pengen materi itu sampai ya sebenarnya, Tapi susah tapi ya. susah gitu. Kadang kan kita nggak tahu nih letak posisi anak-anak tuh ada di sebelah mana gitu kan. Terus sinyalnya kadang kan di sini mendung, di sana enggak gitu kan. Jadi kadang, nah gimana, kedengeran nggak, nah gitu. Oh iya bu, cuman ada yang nyaut aja, ada yang merhatiin banget, ada yang udahlah nggak tahu tuh dia join tapi kemana aja pasti absen. Kamar mandi atau tidur Nah lagi. itu menurut Najza gimana tuh siswa yang kayak gitu tuh? Lebih ke ini sih, kita kan belajar buat nuntut ilmu, kita kan sekolah udah nuntut ilmu, terus banyak loh yang mau masuk Semanda ini gitu kan. Jadi kayak harus bersyukur gitu loh, kita udah masuk tapi kita malah nyanyain gitu loh. Kayak kasihan gitu yang lain nggak dapat kursi di Semanda gitu, tapi kita malah nyanyain, itu kayak rugi banget sih kayak buat aku. Nah ya, jadi tuh teman-teman, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Yang mau masuk sini tuh banyak loh. Iya betul. Secara sekolah favorit gitu kan. Salah satu sekolah favorit di Kota Bogor. Nah, closing statement yang membuat Najza tetap bertahan dan tips juga untuk teman-teman semua yang ada di sana, karena kita nggak tahu nih pandemi ini berakhirnya tuh kapan gitu kan ya, yang emang berhenti banget gitu. Jadi jangan sampai ada varian ini sehingga kita udah daring lagi gitu. Ya udah kita tatap muka terbatas lagi, atau mudah-mudahan nanti ketika tahun ajaran baru 100% lah kita mulai dari jam 7, oke, pulang jam 3 gitu kan, supaya materi pun tetap tersampaikan. Apa tuh yang menjadi pemicu Najza, intinya aku harus kayak gini nih, terus bisa dijadikan pegangan hidup juga bagi yang mendengarkan. Kata-kata mutiara atau apa gitu yang bikin Najza semangat gitu dalam kondisi apapun. Ya balik lagi sih, pandemi bukan alasan utama buat kita malas-malasan, harus tetap semangat terus gitu, walaupun kita udah jenuh gitu, udah bosan, pengennya tiduran aja gitu, pengennya di rumah aja gitu, tapi kita harus tetap semangat terus gitu. Sesekali gak apa-apa keluar, tapi pakai protokol kesehatannya jangan lupa gitu. Ini intinya tetap semangat aja sih, semangat aja. Jadi semangat aja apapun yang terjadi ya teman-teman semuanya. Semoga pandemi ini emang benar-benar cepat berhenti gitu kan ya, supaya emang kita pembelajarannya lebih enak gitu kan di sekolah. Terus jadi materi yang disampaikan bisa maksimal disampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak pun harus tetap semangat belajarnya. Jadi intinya pandemi bukan dijadikan alasan untuk malas-malasan, untuk dijadikan alasan gak ngerjain tugas, mengikuti pembelajaran yang tidak bagus gitu ya. Jadi maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan, apa yang bisa kita upayakan. Mari kita berdoa ya, semoga pandemi ini cepat berhenti secara 100%. Kemudian terima kasih Najza udah mau share. Nah, jadi ini salah satu siswa yang memang semoga menjadi contoh buat teman-teman semua gitu kan ya. Kalau misalkan sekolah oke, berprestasi iya, organisasi hayu gitu kan ya. Aku masih muda ya, masih muda, jadi pengalamannya banyak, terus wawasan kita juga banyak, public speaking kita juga terarah mungkin karena banyak ngobrol bersama orang-orangnya. Iya, tolong di like, komen, dan subscribe. Tekan loncengnya supaya nanti kalau ada video-video terbaru bisa ada laporan ke teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.